siapa yang tidak menyuruh istrinya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsiran katsiran. Amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para asatidzah, guru-guru kita semua, tokoh masyarakat, kedua mempelai, bapak dari kantor urusan agama, dan juga wali daripada pengantin. Dan insya Allah kita semuanya senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah sama-sama saksikan akad nikah yang insya Allah pernikahan mereka berdua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pada kesempatan pada pagi hari ini sedikit saya diundang untuk menyampaikan hikmah pernikahan. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pun yang sudah menikah, insya Allah peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, demi kita mengharapkan kesuksesan dunia dan akhirat. Bapak Ibu saudara sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat Nabi Muhammad SAW harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan oleh Nabi SAW pasti dan pasti ada hikmah besar di dalamnya. Pasti dan pasti ada keuntungan dan fadilah di dalamnya. Keyakinan inilah yang membuat kita semangat dan mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka izinkan saya sedikit menguraikan di antara hikmah daripada pernikahan. Karena nikah itu merupakan perintah Allah dan sunnah Nabi SAW, maka pasti di dalamnya ada hikmah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in takunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi. Nikahkanlah, carikanlah jodoh, berikan fasilitas bagi orang-orang yang ingin menikah. Tunaikan hajat saudara-saudara kamu yang ingin melangsungkan pernikahan. Artinya apa? Kita semua diperintahkan oleh Allah untuk memberikan sarana, kemudahan, menunaikan hajat-hajat orang yang belum menikah, supaya mereka punya keberanian, kemampuan untuk melangsungkan pernikahan. Ketika kalian dalam keadaan kurang, maka aku akan cukupkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pernikahan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi SAW
perintahkan kepada kita untuk memiliki kemauan dan keberanian melangsungkan pernikahan. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda, wahai bujangan, barang siapa di antara kamu yang punya kemauan, keinginan dan kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, segera kalian menikah. Tibaan sunnati falaysa minni, nikah itu merupakan sunnahku, dan siapa yang membenci, yang tidak suka, yang menolak atas sunnahku, berarti dia bukan tergolong dari golonganku. Maka hikmah yang pertama dengan dilangsungkannya pernikahan adalah al-baqa' ala naw' al-insan. Kita ikut andil untuk melestarikan umat Islam. Kita ikut andil untuk membuat Nabi SAW bangga di akhirat dengan umatnya yang banyak. Kalau umat Islam khawatir, takut, dan tidak berani melangsungkan pernikahan yang syar'i, maka lama-kelamaan jumlah umat Islam akan berkurang. Lama-kelamaan umat Islam akan berkurang, mundur. Kenapa? Karena umat Islam khawatir, takut melangsungkan pernikahan. Maka dengan dilangsungkannya pernikahan, insya Allah kita ikut andil untuk memperbanyak jumlah umat Islam. Ini hikmah yang pertama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita supaya kita membantu, menolong saudara-saudara kita untuk segera melangsungkan pernikahan. Hikmah yang kedua yang ada di dalam pernikahan adalah al-hajah min az-zawjain ila sahibihi. Kedua mempelai ini, manusia ataupun hamba Allah, laki-laki dan wanita, akan mendapatkan dan terpenuhi hajatnya masing-masing. Seorang wanita punya hajat, seorang pria juga punya hajat. Hajat mereka berdua akan terpenuhi dengan dilangsungkannya pernikahan. Hajat dunia dan hajat akhirat. Apa hajat seseorang ketika dia hidup di dunia? Dia pasti mengharapkan kebahagiaan, dia pasti mengharapkan ketenangan, dia pasti mengharapkan kedamaian, dan itu semua ada di dalam pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Tujuan utama Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menikah supaya kedua mempelai ini mendapatkan ketenangan di dalam pernikahan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada si laki-laki, si pengantin pria, supaya menggauli istrinya dengan baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan baik. Jangan dipukul, jangan dianiaya, jangan didolimi. Cintailah istri kamu, karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sang pengantin pria memberikan kebaikan kepada istrinya, berarti dia telah menunaikan hak seorang istri. Begitu juga istri. Istri yang Allah Subhanahu wa ta'ala kirim untuk sang lelaki juga harus memberikan kebaikan kepada suaminya, sehingga hajat kedua mempelai ini tercapai. Maka Nabi SAW bersabda, khairun nisa idza nadartaha sarratha. Sebaik-baik wanita ketika kau lihat dia nyenangkan kamu. Ketika dipandang suaminya, bukan dipandang orang lain, dipandang suaminya, dia selalu menyenangkan hati suaminya, menggembirakan hati suaminya, menghibur perasaan suaminya. Khairun nisa, ini sebaik-baik wanita. Wa idza amartaha ata'atka. Dan ketika suami itu memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu, taat kepada suami. Taat kepada suami ini mutlak.
Bahkan Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran an yasjuda ahad li ahad, la amartu zawja an tasjuda li zawjiha." Kalau aku diperbolehkan menyuruh seseorang bersujud pada seseorang, maka aku akan perintahkan istri bersujud kepada suaminya. Itulah pentingnya bagaimana seorang istri selalu menyenangkan suami selama suaminya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Nabi lanjutkan, wa idza ghibta anha hafidhatha an malika wa nafsiha. Dan ketika suamimu pergi untuk satu urusan, suamimu bekerja untuk mencari nafkah ataupun kerja agama, maka istri solehah, istri yang terbaik kata Nabi SAW, selalu menjaga dirinya dengan rapi, tertib, dan menjaga harta serta kehormatan suaminya. Bukan suami pergi dari pintu depan, istri keluar dari pintu belakang. Tapi ketika sang suami pergi untuk satu tujuan, istrinya mampu menjaga diri dengan baik dan menjaga harta dan wibawa seorang suami. Inilah khairun nisa, sebaik-baik wanita yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka ketika dua manusia sama-sama faham bahwa seorang suami harus berbuat baik kepada istri, seorang istri harus berbuat baik kepada suami, bagaimana hajat di akhirat ini yang harus difahami juga oleh kedua mempelai. Supaya apa? Supaya tidak rugi, supaya tidak bangkrut, supaya tidak dapat masalah besar di akhirat nanti. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum." Sesungguhnya sebagian istri kamu dan sebagian anak kamu akan menjadi musuh-musuh kamu di akhirat nanti. Kenapa bisa jadi musuh? Padahal di dunia kita urus, di dunia kita kasih makan, di dunia kita buatkan rumah, kita belikan kendaraan. Tapi di akhirat mereka semua berubah menjadi musuh, bahkan menuntut kita. Apa sebabnya? Karena kita salah konsep. Kita tidak faham mengenai amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Itu yang utama yang harus kita jaga. Hari ini banyak suami yang hanya pamer dunia, yang hanya mengurus fasilitas-fasilitas keduniaan saja. Bangga, senang kalau dilihat orang istrinya pakai emas yang banyak, pakaian yang mahal, kendaraan yang mewah, sehingga dia pagi, siang, sore, malam bekerja mencari uang untuk memenuhi fasilitas dan kebutuhan duniawi istrinya. Tapi dia lupa pendidikan agama tidak diberikan, pendidikan Al-Quran tidak dijaga, sehingga istrinya hidup dalam keadaan jahil dan tidak faham atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah lelaki yang nanti di akhirat akan mendapatkan tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, Allah fil nisa fa inna hunna amanatun lakum, man lam ya'mur imra'atahu bis-shalah wa lam yu'allimha faqad khana Allah wa rasulah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, 3 kali Nabi bersumpah, berhati-hatilah kau kepada wanita, karena wanita itu amanah yang Allah titipkan kepada kamu. Man lam ya'mur imra'atahu bis-shalah, siapa yang tidak menyuruh istrinya salat, walau yu'allimha, dan tidak mengajarkan agama kepada istrinya, faqad khana Allah wa rasulah, dialah lelaki yang telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kebutuhan istri dalam urusan duniawi kita urus, hajat istri dalam urusan ukhrawi akhirat ibadah juga kita tekankan. Maka inilah laki-laki yang dipuji-puji oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik manusia di antara kamu, sebaik laki-laki di antara kamu, kata Nabi, yang terbaik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah lelaki, suami yang terbaik di antara kalian semua. Ini dalil, ini bukti bahwa suami terbaik di dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya? Apa dalilnya?
kalau Nabi menjadi suami yang terbaik? Karena beliau telah berhasil membawa para istrinya sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wanita yang berhasil taat kepada Allah juga mendapat pujian, bukan hanya laki-laki. Wanita yang berhasil menjadi wanita salihah, Nabi SAW puji wanita tersebut. Apa kata Nabi? Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah tu'ainu zawjiha lidini. Wanita itu adalah perhiasan. Wanita itu adalah perhiasan yang sangat mahal, yang sangat indah. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Ad-dunya mata. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleha yang mau menjadi partner suaminya, kerjasama dengan suaminya untuk mewujudkan perintah Allah di dalam rumah tangga. Itu hikmah yang kedua. Hajat sang laki-laki dan hajat sang wanita akan terpenuhi ketika keduanya faham atas aturan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, hikmah daripada dilangsungkannya pernikahan adalah al-mu'awanah li tarbiyatin nasl. Ketika seorang laki-laki menikah karena Allah, ikut aturan Allah. Si wanita juga menikah karena Allah, ikut aturan Allah. Dari sejak pertama akad nikah, dia betul jaga rambu-rambu agama. Dia tidak melanggar aturan Allah. Dia belajar agama dengan baik sehingga diarungi kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah kedua mempelai ini akan dikaruniai oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Apa untungnya? Kalau kita punya anak soleh dan solehah, untungnya luar biasa. Untungnya sangat besar, bahkan itu menjadi warisan terbesar kita ketika kita meninggal dunia nanti. Kenapa? Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa bi thalath. Ketika meninggal dunia anak cucu Adam terputus amalnya kecuali 3 perkara. Salah satu daripada 3 itu waladun sholihan yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya langsung sampai. Doanya anak yang soleh langsung sampai. Dan itulah yang menjadi kebanggaan orang soleh ketika dia memiliki keturunan yang soleh dan solehah. Dan ini akan didapatkan ketika seseorang menjaga rambu-rambu agama saat dia menikah dan saat dia mengarungi kehidupan setelah pernikahan itu. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah qawmu ahsanu min daus syams." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan Allah pakaikan mahkota di akhirat nanti, yang mana cahaya mahkota itu lebih terang dari sinar matahari. Itu Allah hadiahkan bukan untuk si pembaca Al-Quran, tapi untuk kedua orang tuanya. Bonus hadiah atas apa? Atas didikan dia mendidik anak yang soleh dan solehah, sehingga anaknya hafal Al-Quran. Orang tuanya dapat bonus mahkota, bukan terbuat dari emas, bukan terbuat dari permata, tapi tajul karamah, mahkota kemuliaan minan nur, dari cahaya. Dawu ahsanu min dawu syams, cahayanya lebih terang dari sinar matahari. Ini merupakan kebahagiaan, kebanggaan yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, alladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna hum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan dia ikuti imannya, disusul dengan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, maka keluarga dan keturunan itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Alangkah bahagianya kita berkumpul dengan keluarga kita, dengan keturunan kita di tempat yang Allah sediakan betul-betul penuh dengan kenikmatan kekal abadi selama-lamanya. Tapi alangkah sedihnya kalau mungkin kita berada di surga, nauzubillah min dzalik, ada salah satu keluarga kita, keturunan kita yang di neraka.
bagaimana sedihnya. Tapi orang yang beriman dan dia jaga imannya dan dia didik keturunannya dengan ketaatan kepada Allah, mereka semua akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hikmah pernikahan ini cukup menjadi peringatan untuk kita semua, sehingga kita lebih semangat lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih semangat lagi mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dijadikan orang yang saleh, istri kita dijadikan wanita salehah, dan keturunan kita dijadikan keturunan yang istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sedikit yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khair. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.